Halo, selamat datang di NDK Exhaust Channel. Hari ini kita akan mereview. Wow, kira-kira apa yang kita review? Sebelumnya kita pantun dulu ya. Orang Belanda namanya Van der, pertama saya ke Skyview. Ada full system expander, mari kita review. Oke, buat teman-teman dimanapun kalian berada di dunia nyata ataupun di dunia gaib yang lagi nonton video terbaru dari NDK Exhaust, kali ini kita akan mereview full system untuk expander ya. Nah, ini di depan saya udah ada full system expander, udah sama dengan Valvetronic NVTEC NDK Exhaust teknologi. Wadadidaw. Komponen untuk Mitsubishi Expander di sini ada header, kemudian ada resonator, kemudian ada piping, kemudian ada muffler dan ball-onnya. Nah, kita akan mereview dari depan dulu atau dari belakang, dan biasanya kalau mereview pasti dari depan. Iya nggak? Betul? Ya pastinya. Kita akan mereview dari header terlebih dahulu biar lebih mantap, lebih jelas, lebih jos gandos. Oke, jangan kemana-mana, jangan skip video ini. Nah, ini dia header untuk Mitsubishi Expander ya, Expander Exit, Ultimate, Sport atau Cross. Seperti inilah untuk headernya ya, sama aja. Dan BTW buat teman-teman Livina terbaru ya, Livina terbaru yang bodinya mirip Expander juga headernya sama kayak gini. Nah, kita akan mereview dari ujung sampai ke ujung ya, biar nanti teman-teman dimanapun kalian berada lebih jelas. Kalau NDK Exhaust di sini udah ada yang namanya PNP buat expander ya. Wadadidaw. Nah, ini ya. Untuk headernya di sini menggunakan konfigurasi 421, 4, 2 dan ini 1 ya. Kemudian untuk lubang sensornya di sini karena buat Mitsubishi Expander ada yang 2 dan ada yang 1. Kalau yang lama itu Mitsubishi Expander yang tipe Exit kalau nggak salah yang keluaran pertama itu sensornya cuma 1, tapi kalau yang udah yang terbaru yang Ultimate Exit yang terbaru juga udah 2, kemudian Cross udah 2, terus sama yang Sport juga udah 2 sensornya. Tapi untuk setiap header yang kalian order itu pasti udah kita sediakan 2 sensor, dan kalau misalnya cuma 1 sensor, ini bagian yang keduanya tinggal ditutup aja gitu ya. Nanti tutup mau dipakein dengan baut kemudian dilas boleh, atau mau ditutup pakai pipa, pakai plat juga boleh ya. Yang penting ditutup, dilas yang rapi gitu ya. Kemudian untuk setiap pembelian header, satu paket PNP headernya udah kita include dengan fleksibel. Kenapa harus menggunakan fleksibel? Nah, nanti buat teman-teman yang mau ganti knalpot racing itu wajib banget. Kenapa? Fleksibel ini untuk mengurangi getaran knalpotnya ya. Jadi karena header posisi di belakang itu lebih dominan, getarannya lumayan gede, tapi tidak segede mobil 3 silinder. Tapi memang untuk mobil-mobil header posisi di belakang memang seperti itu, getarannya lumayan, jadi harus diwajibkan menggunakan fleksibel seperti ini. Kecuali kalau misal tanpa fleksibel, pengelasannya bagus, tebel, pipanya juga tebel, mungkin masih bisa ya. Tapi lebih kita rekomendasikan menggunakan fleksibel ya, biar lebih aman gitu ya. Jadi kalau misal fleksibelnya jebol kan nanti bisa beli lagi gitu loh. Nah, teman-teman lihat di sini udah ada yang namanya plandes sambungan yang menuju ke center pipe ya. Ini udah kita sediakan, udah ada ring sama udah ada piping kayak gini juga. Nanti tinggal dimasukkan dinamakan packing ya. Jadi packing itu sendiri nanti dimasukkan aja, nanti tinggal dipasang gitu ya. Jadi untuk set header dari NDK Exhaust di sini yang PNP memang udah tinggal pasang aja, udah nggak perlu merubah-rubah knalpot originalnya ya. Dan nanti buat teman-teman yang terkepo-kepo mungkin untuk hasil finishing dari expander ini mungkin agak kayak melengkung kayak gini, kayak huruf C, tapi memang sengaja kita bikin seperti ini agar pemasangannya lebih gampang gitu ya, lebih mudah gitu. Tapi untuk dari segi hasilnya, powernya, tenaganya juga masih
enak, jos ganas, mantap gitu ya, karena memang udah kita set seperti ini sedemikian rupa agar memudahkan kalian dalam pemasangan headernya begitu. Oke, setelah kita review headernya, kita lanjut ke bagian center pipe-nya. Nah, seperti apa untuk bagian center pipe-nya? Ini dia. Nah, ini dia untuk knalpot bagian center pipe resonator untuk Mitsubishi Xpander. Nah, kita akan mereview dari sambungan yang dari header ya, biar lebih jelas, lebih mantap. Nah, ini. Untuk center pipe kita bikin dua seperti ini karena agar memudahkan dalam proses packing ya, atau pengemasan. Ya, soalnya kalau misal labas itu terlalu panjang, kemudian juga kayak belulang, kayak jahe gitu ya, jadi karena pating pengelung gitu ya, jadi kita bikin dua seperti ini agar memudahkan dalam proses packing gitu ya. Nah, teman-teman di sini juga udah lihat di sini ya, di bagian depan sini ini yang plendes mangkokan celakopan ya, ini yang menyambung dari ke header, maksudnya ke headernya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini juga udah ada gantungan yang berbentuk U seperti ini karena memang originalnya seperti ini juga. Nah, ini untuk resonatornya kita sediakan resonator drag H ya, sesuai request, sesuai keinginan dari konsumen. Jadi kepengen suaranya lebih gahar, lebih mantap, jadi kita rekomendasikan menggunakan resonator drag H. Karena untuk mobil Xpandernya juga transmisi matic ya, jadi kita rekomendasikan menggunakan drag H seperti itu. Kemudian untuk pipingnya di sini juga udah menggunakan ukuran size yang sangat cocok, meskipun cc dari Xpander itu sendiri kan 1500 cc, tapi untuk pipingnya di sini udah pas, udah sesuai dengan spesifikasi mobilnya Xpander Matic, kemudian 1500 cc ya ini. Jadi untuk dari segi pemakaian harian jadi lebih enak, lebih bertenaga, kemudian nggak boros, lebih enteng juga ketika lari di tol. Wow, amazing gitu ya. Nah, ini juga di sebelah sini udah ada sama plandesnya juga. Ini plandes yang menyambung ke center pipe satunya lagi yang sebelah sini gitu ya, agar nanti pemasangannya tinggal sistem baut gitu. Nanti juga udah kita sediakan dengan bautnya juga, kemudian sama packingnya juga ya. Karena untuk packingnya juga di sini kita menggunakan packing oval. Untuk bautnya di sini menggunakan baut 14 ya, 14 ukuran 14. Karena untuk sambungan seperti ini memang kita rekomendasikan menggunakan baut-baut yang ukuran gede 14 ya, maksimal pakai 14. Kalau pakai 12 masih bisa, cuman kurang kuat gitu ya, karena untuk dari segi ulernya lebih kecil. Kalau yang 14 kan lebih gede, lebih kuat juga, kokoh dan tak tertandingi. Wow. Nah, ini untuk center pipe yang satunya juga di sini kita menggunakan pengerjaan sistem cutting wheel ya, cutting wheel ding ya. Dipotong kemudian dilas lagi, dipotong dilas lagi. Jadi bukan sistem roll lagi ya untuk NDK exhaust. Untuk pembuatan piping kayak gini kita tidak menggunakan yang dinamakan sistem roll, menggunakan roll itu ya, di roll menggunakan alat. Tapi untuk pengerjaannya seperti ini. Jadi ini teman-teman nanti kita zoom ya. Nah, pengerjaannya seperti ini, lebih rapi jadinya, kemudian juga lebih ada seninya gitu ya. Kemudian airflow-nya juga jadi lebih bagus gitu ya. Jadi nggak ada yang namanya pipa peot, pipa kempot, pipa ritut ya. Pokoknya di sini semuanya udah bagus, rapi banget. Itulah pengerjaan dari NDK exhaust ya. Ini. Setiap lekukannya di sini kita menggunakan cutting wheel semuanya ya. Cutting wheel ding ini semua ya. Wow, rapi banget. Kemudian ini di bagian belakang ya. Di bagian belakang sini udah ada kayak udah ring sebenarnya sama pipa juga ini. Ini untuk menghubungkan ke bagian ball-on-nya ya. Ini juga udah pas dengan ball-on orinya. Jadi nanti untuk packing orinya tinggal dipasang aja ke sini ya. Nah, jadi seperti ini untuk center pipe buat Mitsubishi Xpander. Dan untuk center pipe ini nanti teman-teman bisa diorder aja di NDK Exhaust. Karena untuk center pipe ini bisa dipakai di semua jenis Xpander ya. Dari Xpander Exit lama yang keluaran pertama, kemudian Exit yang terbaru, kemudian Ultimate, Sport, kemudian Cross, dan Xpander yang lainnya ya. Yang penting jangan X-Force ya, itu beda lagi nanti untuk knalpotnya. Nah, jadi seperti ini, nanti teman-teman bisa langsung order aja di NDK Exhaust, begitu ya.
Bang, kalau misal tanpa header atau tanpa ball on, pesan di center frame aja bisa nggak? Nah, itu juga bisa banget ya, karena di sini untuk settingan kita udah pemasangannya udah PNP, karena untuk malnya sendiri atau moldingnya itu menggunakan knalpot orinya gitu, jadi sesuai dengan knalpot orinya udah PNP ya, jadi bukan paksa dan paksa, tapi ini untuk benar-benar plug and play, real 100% plug and play ya. Nah, jadi ini dia muffler, ball on, dan Valvetronic NVTEC NDK Exhaust Valve Technology. Nah, jadi looknya seperti ini, tampilannya seperti ini. Jadi nanti buat teman-teman expander dimanapun kalian berada yang kepengen pasang Valvetronic dan pemasangannya PNP, jangan lupa ya, jangan lupa NDK Exhaust ya, karena di sini wow, amazing ya. Jadi untuk Valvetronic di NDK Exhaust di sini udah kita set dengan tabung, muffler. Jadi untuk pemasangannya jadi lebih gampang juga, lebih simple, udah nggak perlu motong-motong pipa yang ori juga ya. Jadi pemasangannya juga udah PNP karena udah kita include-kan dengan ball-on juga seperti ini, udah ada gantungannya juga. Kemudian udah gantungan di bagian tabung mufflernya juga udah ada di sini ya. Kemudian di bagian tail pipe juga udah ada ini. Nah, ini tail pipe buat suara ya. Nah, ini ya. Kita akan review dari ball-on-nya dulu ya. Di sini untuk ball-on-nya memang udah kita set seperti kayak originalnya. Udah BNB juga, udah ada gantungannya juga seperti ini. Ya, ini. Udah ada gantungan, udah ada mangkokan juga, udah BNB. Kemudian untuk pengerjaannya juga di sini menggunakan cutting welding juga. Jadi pengerjaan rapi, bukan di roll ya. Nah, untuk Valvetronic-nya di sini Valvetronic kita tipe tertinggi di dunia knalpot ya ini. Sistemnya elektrik dan untuk ketahanannya juga ini tahan air juga ya. Jadi kalau misal lokasi kalian sering terendam air atau sering banjir ya. Nah, kalau pakai ini aman jaya abadi sentosa. Yang penting kalian kalau misal itu sering disemprot dengan chain loop ya, chain loop atau pelumas ya, semacam pelumas gitu ya, di bagian pernya seperti ini, di bagian per sebelah sini ya. Nah, itu nanti ini sering disemprot ya, karena biasanya kalau jarang dipakai otomatis yang sering agak seret di bagian sini ya. Jadi memang harus ada perawatan, mungkin 3 hari sekali atau 2 hari sekali itu bisa disemprot ya. Atau sering dipakai juga ya, jadi sehari kalau enggak ya 2-3 kali dipakai. Kalau misal sering berkendara itu sering dipakai, sering dibuka ditutup, jadi biar nanti enggak seret di sini gitu ya. Kemudian juga nanti teman-teman kalau misal ada trouble di bagian sini, nanti kita ada garansi service juga ya, ini di bagian dinamo ini teman-teman nggak usah khawatir ya, ini udah pasti awet, cuman nanti kita ada garansi service juga gitu ya. Nih mantap jiwa dan raga ya. Kemudian ini untuk tabungnya. Nah, ini tabungnya. Ini tabung dari Valvetronic itu sendiri. Jadi biasa kita sebut dengan bagian mufflernya ya, mufflernya ini. Memang kita bikin tabungnya gede kayak gini, jadi untuk meminimalisir suara kerasnya gitu ya. Jadi pada saat Valvetronic ini off atau tertutup katupnya, jadi akan masuk ke sebelah sini. Kemudian di bagian sini nanti diolah lagi gitu ya, airflow-nya diolah lagi ya, nanti digodok atau di apapun itu, nanti pas keluarnya itu udah adem gitu, udah kayak standar lagi gitu ya, jadi nggak terlalu keras lagi begitu ya. Kemudian kalau misal pasti kebuka, baru suara racingnya semeder jeder, duar gitu ya, ngor gitu ya. Nah, teman-teman juga nanti kalau pembelian Valvetronic ya di paket harga ini nanti dapat kayak gini ya, tail pipe seperti ini. Nah, terus juga nanti kita bikin ada klemnya ya. Ini untuk kenapa harus pakai klem seperti ini, karena untuk menyesuaikan posisi tail pipe-nya, mau dia agak manjuk atau dia agak mundur itu bisa banget ya, karena di sini sistemnya klem. Pastinya di sini untuk klemnya juga ini udah apa nih ya, kenceng gitu ya. Yang penting nanti teman-teman di bagian kalau misal di sini terlalu panjang, nanti tinggal dipotong aja, kemudian disedet lagi kayak gini, disedet ya, disedet nanti biar ketika dikencangkan klemnya, nanti ini ikut mingkup gitu ya, karena udah kita bikin slip on ya, ini slip on masuk ke sini, tinggal masukin aja kayak gini, maksudnya ini mudah banget, ini kayak tinggal kayak gini aja
Nah, tinggal kayak gitu aja. Kayak gitu tok, tinggal ini kencengin udah. Pakai kunci 10 ya. Udah tinggal pasang aja. Dan teman-teman juga jangan lupa ini di bagian gantungannya udah kita sediakan juga ya. Ini jangan lupa ini wajib dipasang. Nah, ini udah tinggal pasang aja. Ini tinggal dikencengin udah gitu aja. Jadi udah tinggal pasang aja. Ya udah PNP, udah nggak perlu ngerubah-rubah apapun ya. Kecuali kalau misal teman-teman mau request mau diagak tinggikan, nanti tinggal di set di bagian gantungannya aja. Udah nggak perlu ngerubah-rubah yang lain ya. Jadi udah tinggal set di gantungan kalau misalnya kurang tinggi begitu. Nah, jadi seperti itu untuk review dari full system NVTech untuk expander ya. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya untuk pemesanan untuk ordernya jangan lupa belinya di NDK Exhaust. Nah, gimana sih cara pembeliannya? Gampang banget, mudah banget, simple banget. Tinggal klik link yang ada di deskripsi yang ada di bawah itu, link /NDK Exhaust, diklik aja, klik. Nanti masuk ke WA untuk konsultasi terlebih dahulu, untuk ngobrol-ngobrol terlebih dahulu lebih dalam, mau request yang seperti apa, mau yang suara kering atau mau yang suara ngebass ya, mau pakai Valvetronic atau mau yang full racing juga boleh, semuanya boleh, sesuai request kalian, sesuai dengan kebutuhan kalian, sesuai dengan keinginan kalian. Dan biar teman-teman nanti dapat notifikasi penting dari NDK Exhaust, karena setiap minggunya kita akan upload video-video terbaru, jangan lupa subscribe channelnya NDK Exhaust. Kemudian jangan lupa juga bunyikan loncengnya ya, biar nanti di HP kalian ada notifikasi NDK Exhaust menambahkan video terbaru. Wadaridau ya. Kemudian jangan lupa like video ini, kemudian jangan lupa juga share video ini biar nanti teman-teman kalian ya, biar dapat referensi kalau misal mau ganti knalpot mobil racing ya. Seperti ini ya. Oke, mungkin segitu aja. Saya Bargariati undur diri. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya ya. Mungkin video review seperti ini, atau mau video pemasangan, atau video ya apapun itu mengenai knalpot mobil racing NDK Exhaust. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Ikan gabus, ikan sepat, Anda NDK Exhaust. Jangan lupa merapat.